zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang kepada umatku suatu zaman, akan datang kepada umatku satu masa, yafirruna minal ulama wal fuqaha, yang mereka kabur, lari dari ulama dan lari dari ahli fikih. Kabur dari ulama artinya enggak mau belajar, enggak mau ngaji, enggak mau taklim. Itu namanya kabur tuh dari ulama. Wal fuqaha, para ulama fikih, kabur enggak mau ngaji di majlis taklim. Fayat taliyahumullahu bitalati baliyatin, maka Allah menimpakan bala, bencana kepada mereka bitalati baliyatin, dengan 3 macam bala, 3 macam bencana. 3 macam bencana yang akan ditimpakan kepada orang yang lari dari ulama, lari dari ahli fikih. Apa 3 bencana itu? Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barokata min kasbihim. Allah angkat dari mereka itu keberkahan dari usahanya. Jadi kalau orang yang kagak mau belajar, enggak mau dekat sama ulama, enggak mau dekat sama kiai, enggak mau dekat sama para habaib, apa yang dia usahakan dicabut keberkahannya. Ya karena mereka selalu jauh dari ulama, jauh dari guru, jauh dari para habaib yang mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Kenapa kok Allah cabut keberkahannya dari usaha? Sebab yang namanya usaha itu kan harus ada ilmunya, harus ngerti hukum. Seperti orang dagang di pasar, kalau ngerti, dia selalu ngikutin nasihat gurunya, nasihat ulamanya. Kalau dagang jangan curang, nggak mau dia curang, kan gitu. Nggak mau nipu. Kenapa? Karena dekat sama ulama, karena mau ngaji, tahu tentang yang boleh, tahu tentang yang tidak boleh, tahu yang halal, tahu yang haram. Dagang yang halal bagaimana? Jujur dalam berdagang. Kemudian akhlak harus diterapkan kepada pelanggan, pembeli. Itu kan pedagang yang baik. Tutur katanya tidak bikin pembeli sewot. Kan ada yang penjual, pedagang judes banget ya. Kalau dekat sama ulama, dia ngaji, dia tahu. Karena ulama pernah bahkan sering menyampaikan bagaimana cara Nabi berdagang, sehingga keuntungan yang dia dapat dari hasil dagang itu berkah karena dekat sama ulama, karena mau ngaji, dagangnya jujur, itu nggak pernah bohong. Tapi kenyataannya ya, para pedagang kan pinter banget bohong. Ya, pinter banget bohong. Ya, bisa bohong 2 kali, bisa bohong 3 kali. Gampangnya aja begini, tukang pakaian. Umpamanya nih,
penjual dia kan beli dulu, beli harga barang, umpama dia beli harganya 50.000, kan dijual dihargain 85.000, ya kan, dia beli 50.000 dijual 85.000. Kita datang, berapa nih bang? Ini 85. Dah kagak kurang bang, 60 dah. 60 dari mana, saya aja belinya kagak lebih dari 60. Paham? Terus kita taikin lagi. Iya. Bagaimana bang kalau umpamanya 65? Kagak dapat, saya aja belinya kagak dapat segitu. Udah tuh harga pas 85. Iya, sebab saya juga belinya enggak 60, enggak 65. Nah, kita yang namanya kagak punya duit, kita jalan, kita dipanggil. Tambahin lagi. Iya. Udah enggak apa-apa 60. Tadi enggak dapat 60. Padahal lu punya untung kan 10. Iya. Itu kan bohong berarti. Padahal begitu. Ngapa dipanggil? Ketahuan kalau orang beli kayak enggak butuh, nawar separuh harga, begitu pulang dipanggil. Bohong tuh, ketahuan tuh. Ya coba aja, pernah nggak begitu? Kita beli seakan-akan kagak butuh, padahal butuh. Kita tawar separuh harga, iya, udah kita pergi dipanggil. Udah kan dia belinya lebih kurang dari kita yang bakalan tawar, kan? Itu bohong tuh. Ya, tukang-tukang makanan, tukang-tukang buah-buahan, banyak yang model begitu. Tukang mangga aja, tukang mangga. Iya, manis, ya kan? Contohnya. Dikasih contohnya, ya iya manis bang. Ya udah beli 3 kilo, itu padahal di bawah apa tuh? Gerobak ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Timbang dah yang kita lihat, ya kan, 3 kilo ditaruh, diambil 3 kilo yang udah dikiloin duluan, itu yang asem tuh. Kan begitu kadang-kadang ya. Pinter. Iya. Sama tukang salak, tukang duku. Iya, manis. Kita jajalin manis. Beli berapa kilo? 3 kilo, diaduk. Ya kan paling bawah kita dapatnya. Sampai rumah nipu gak itu? Nipu. Enggak boleh, Nabi enggak ngajarin dagang model begitu. Enggak berkah tuh. Seandainya dapat untung, kagak berkah. Sedangkan kita hidup yang kita butuhkan adalah keberkahan. Keberkahan apa saja? Umur. Mohon supaya berkah dalam umur kita. Berkah dalam umur kita pakai buat ibadah. Minta kesemangatan hati buat tetap taat kepada Allah. Mohon keberkahan umur. Harta yang kita punya, mohon kepada Allah keberkahan harta yang kita milikin. Dengan cara apa? Ya dengan cara berbagi. Walaupun nggak banyak, yang penting ada baginya. Namanya keberkahan harta. Keberkahan anak. Apa keberkahan anak? Kebaikan. Itu anak taat agamanya, bakti kepada kedua orang tuanya, ngerti dibilangin, keberkahan anak. Istri, keberkahan istri sama. Istri dibilangin sama suami taat. Semuanya itu butuh keberkahan. Nggak ada orang yang kagak butuh berkah. Kalau kita sholat subuh, doa kunut, wa barik li fima a'toit. Berkahilah aku pada apa-apa yang telah engkau berikan. Kita mohon keberkahan kepada Allah, apa saja. Umur Allah kasih, mohon keberkahan umur. Anak Allah kasih, itu titipan, mohon keberkahan anak. Harta juga Allah berikan, mohon keberkahan harta. Itu. Makanya kalau kepengen berkah, segala sesuatunya, deketin ulama. Jangan kabur dari taklim.
pengen berkah umur, ikut ngaji, kan begitu. Dengan ngaji banyak nasihat. Kalau kagak sembahyang, ntar digeblogin tuh di alam kubur. Kan dia takut. Dia sembahyang. Nah, itu kan namanya berkah umur. Orang kalau udah deket sama ulama, nambah ilmu dan dapat nasihat. Duduk sama orang soleh, hati kepengen tambah taatnya, kan begitu. Duduk sama orang kaya kepengen kaya. Ya, kalau orang kaya kan ngomongin duit mulu, sama harta mulu. Kita emang susah dia ngomongin masalah harta, kita gagal sama harta. Dia ngomongin harta, dia orang punya, dah kepengen dah. Begitu. Duduk sama pejabat, kepengen jadi pimpinan. Kan begitu. Deketin ulama supaya kita punya umur berkah dengan ulama, kita dapat ilmu, kita dapat nasihat, kita lakukan. Apa nasihatnya? Berkah tuh umur kita namanya. Iya, jangan sampai keberkahan itu diangkat oleh Allah lantaran kita kabur dari ulama, kabur dari taklim. Itu bencana yang pertama tuh. Iya. Kalau yang kagak berkah, seandainya dapat duit itu habis begitu aja, nggak ketahuan, habis aja. Namanya kagak berkah itu. Iya. Apapun, ya, apapun. Masalah harta kalau nggak berkah ya habis tanpa sadar. Artinya nggak ada hasilnya yang kelihatan. Kemudian yang kedua, yusallituhumullahu alaihim sultanan zaliman. Orang yang kabur dari ulama, orang yang kabur dari ahli fikih, itu akan ditimpakan bala oleh Allah. Yang kedua adalah Allah menguasakan kepada mereka sultan, raja zaliman yang zalim. Artinya Allah menguasakan kepada mereka sultan yang zalim untuk apa? Untuk mengalahkan mereka, orang-orang yang kabur dari ulama. Suatu negara kalau umpamanya pemerintahnya zalim, maka hukum rimba berlaku. Pemerintah pejabat itu serigala, rakyatnya kambing, habis kambing. Iya. Itu. Jadi yang lemah selalu ditindas, yang kuat selalu jadi raja. Kan ribet. Kalau kata pemerintah yang zalim, dilarang untuk adzan. Nah, kalau adzan ditembak mati, repot. Makanya pemerintah kita mah bener banget ya. Iya. Mudah-mudahan ya jujur, membela umat Islam, membela kepentingan rakyat, Indonesia berkah, gitu aja udah. Iya, jangan sampai Allah menguasakan pemimpin yang zalim untuk rakyatnya yang kabur dari ulama. Jadi habis kita tertindas. Iya, yang lemah tetap tertindas, yang kuat jadi penguasa. Itu berimba itu bakalannya nanti. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang kabur dari ulama, kabur dari ahli fikih, bala yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Keluar dari dunia mati tanpa membawa iman, itu bahaya. Iya. Ngaji kagak. Kenapa enggak ngaji? Yang enggak pernah diomelin sama gurunya, enggak pernah dekat sama ulama. Oh, enggak ada sembahyang. Kagak ngaji, kagak sembahyang, kagak puasa, mati. Khawatir. Ya, khawatir tidak membawa iman. Kita ini meninggal kan kepengennya tetap membawa Islam dan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Islam udah, iman belum tentu. Kita
mati membawa iman. Sebab ujian banyak nanti ketika sakaratul maut. Rabi'atul Adawiyah, seorang waliullah perempuan, kan pernah dilamar sama Hasan Basri, seorang wali juga. Mau diterima asalkan bisa jawab. Wahai Hasan Basri, jawab dulu pertanyaan saya. Saya mati membawa iman apa kagak? Diem. Ya seorang wali kok gak tahu bahwa iman apa kagak. Itu kan rahasia yang gaib. Mau kita mati tanpa bawa iman? Jangan sampai. Artinya apa? Jangan sampai ruh boleh lepas dari jasad. Ruh boleh tinggalkan jasad. Tapi jangan sampai tinggalkan iman. Makanya beramal baik. Ya. Orang yang beramal baik itu meninggalnya enak. Orang yang sering baca Al-Quran, nanti itu malaikat datang, malaikat Israel nyabut nyawa dari mata. Lalu kata mata ini, ya malaikat Israel, enggak ada jalan untuk kamu mencabut dari sini. Karena mata ini digunakan untuk membaca Al-Quran, baca kitab, melihat yang baik-baik. Kemudian dicabut dari apa? Dari telinga, itu ruh. Kata telinga, enggak bisa, enggak ada jalan dari sini. Ini telinga digunakan untuk mendengarkan yang baik-baik, mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu. Dicabut itu ruh dari tangan. Kata tangan, malaikat Israel, enggak ada jalan dari sini. Karena tangan ini digunakan untuk sedekah dan melakukan sesuatu yang baik. Nulis kitab, nulis pelajaran, sedekah. Kemudian datang lagi. Dari mana? Dari mulut. Mau dicabut. Malaikat enggak ada jalan dari sini untuk mencabut nyawa. Karena lidah ini digunakan untuk zikir, bertasbih, bertakbir, bertahmid. Dicabut dari kaki, enggak ada jalan dari kaki. Karena kaki ini digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Melangkah untuk sholat berjamaah, melangkah taklim, melangkah acara maulid dan lain sebagainya. Enggak bisa. Kan bingung tuh malaikat. Akhirnya ngadu kepada Allah. Naik ke malaikat Israel. Allah, saya kalah sama hambamu. Kenapa? Saya diceritain, saya cabut nyawa dari mata nggak bisa, dari telinga nggak bisa, dari mulut nggak bisa, tangan kaki nggak bisa, karena memang digunakan. Ya udah kalau begitu, tulis namaku di telapak tanganmu, lalu unjukin namaku di telapak tangan kamu. Samperin tuh yang meninggal. Iya. Begitu dilihat, Allah, kan lafaz Allah, ya kan? Iya. Udah nyerah, angkat dari kubur dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Karena ingin melihat keindahan, karena bakalan mendapatkan keridhaan di sisi Allah. Kasih nama Allah, ditunjukkan surga. Saking indahnya itu surga, dicabut kagak berasa. Kan nyawa kan dicabut sakit, kan? Sakit seperti kambing hidup disesetin. Itu 1000 kali sakitnya. Itu nyawa cabut begitu. Iya. Tapi kenapa orang mukmin kagak berasa? Karena begitu dia meninggal, dia melihat tempat yang indah. Saking terpesonanya diangkat kagak berasa itu nyawa. Sama sejarahnya Siti Zulekho, ya kan? Itu perempuan diundang di suatu tempat, dikasih pisau sama apa ya? Begitu dia siap potong, siap belah, Nabi Yusuf dipanggil. Yusuf kemari. Kok pada lihat Yusuf? Belongo aja. Saking gantengnya. Tahu-tahu yang keiris bukan apel. Apa yang keiris?
tangannya sama begitu. Saking terpesonanya dengan surga, keindahan surga, lepas nyawa tanpa terasa. Ya karena ibadah. Coba kalau orang kafir mati, ada yang melotot, ada yang mangap, ada yang mendelik, itu kan sakit luar biasa. Disebut dengan sakratul maut. Sakratul maut itu kan rasa sakit yang menyerang seluruh inti jiwa. Iya, enggak ada yang ketinggalan, semuanya kena. Makanya sampai lidah kaku, mata enggak bisa dimelekin, tenaga habis, enggak ada kekuatan sama sekali karena saking sakitnya. Disitulah nanti akan dicoba keimanan kita. Sampai di mana keimanan kita? Kalau umpamanya kita beribadah, dicabut nyawa tanpa terasa. Kalau kita ibadah, kalau enggak ibadah, repot, bahaya. Mudah-mudahan kita mati tetap membawa iman dan Islam. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.